Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Jumpa lagi di channel kelas kita, channel pembelajaran bahasa Indonesia. Materi yang akan kita pelajari hari ini masih tentang bab 6, teks ulasan. Kita akan belajar mengenai 1. Struktur teks ulasan, 2. Kaidah kebahasaan teks ulasan, 3. Langkah-langkah menyusun teks ulasan, dan yang terakhir kita akan mencoba membahas soal-soal latihan. Baiklah, kita pelajari apa saja yang termasuk dalam struktur teks ulasan itu. Yang pertama yaitu identitas karya, yang kedua orientasi, yang ketiga sinopsis, yang keempat analisis, yang kelima evaluasi, dan yang keenam adalah rekomendasi. Anak-anak, mari kita perhatikan mengenai penjelasan struktur teks ulasan. Yang pertama adalah identitas karya. Identitas karya terdiri dari judul, pengarang, penerbit, tahun terbit, tebal halaman, dan ukuran buku. Bagian identitas karya ini bisa dinyatakan secara langsung melalui daftar atau secara tidak langsung melalui paragraf deskripsi. Perlu diketahui bahwa identitas karya juga tergantung pada karya yang diulas. Jika ulasan berupa film misalnya, yang dicantumkan nama sutradara, produser, penulis skenario, tanggal tayang, dan sebagainya. Penjelasan struktur teks yang kedua yaitu orientasi. Orientasi terdapat dalam paragraf pertama, yaitu berupa penjelasan umum tentang karya yang diulas. Biasanya bagian ini menjelaskan keberadaan karya yang diulas. Struktur teks yang ketiga yaitu sinopsis. Sinopsis merupakan ringkasan isi dari karya yang diulas. Selanjutnya adalah struktur teks yang keempat yaitu analisis. Analisis berupa paparan tentang keberadaan unsur-unsur cerita seperti tema, penokohan, maupun alur. Struktur teks yang kelima yaitu evaluasi. Evaluasi berupa paparan tentang kelebihan dan kekurangan suatu karya. Struktur teks yang keenam yaitu rekomendasi. Rekomendasi berisi saran-saran penulis kepada pembaca terhadap karya yang diulas. Materi yang kedua yaitu kaidah kebahasaan teks ulasan. Di dalam teks ulasan banyak menggunakan konjungsi penerang seperti bahwa, yakni, yaitu. Yang kedua, banyak menggunakan konjungsi temporal seperti sejak, semenjak, kemudian, dan akhirnya. Yang ketiga, banyak menggunakan konjungsi penyebab seperti karena atau sebab. Yang keempat, banyak menggunakan pernyataan-pernyataan yang berupa saran atau rekomendasi pada bagian teks. Hal ini sering ditandai oleh kata-kata jangan, harus, hendaknya. Pembelajaran selanjutnya adalah langkah-langkah menyusun teks ulasan. Teks ulasan merupakan suatu teks yang berisi pembahasan atau penilaian terhadap suatu buku atau karya-karya lain. Teks ulasan disusun berdasarkan tafsiran,
maupun pemahaman atas isi buku yang dibaca. Berbeda dengan menafsirkan terhadap teks lain yang lebih tertuju pada kepentinganmu sendiri, penyusunan ulasan selalu ditujukan untuk kepentingan orang lain. Hasil pemahaman itu lalu disampaikan kepada khalayak. Lalu bagaimanakah langkah-langkah menyusun teks ulasan? Ada 5 langkah. Yang pertama, mencatat identitas buku atau karya yang diulas, meliputi judul, penulis, nama penerbit, tahun terbit, serta ketebalan buku. Langkah yang kedua yaitu mencatat hal-hal yang menarik atau penting dari isi buku. Kemudian selanjutnya menelaah kelebihan dan kelemahan isi buku. Langkah yang keempat, merumuskan kesimpulan tentang isi dan kesan-kesan buku itu secara keseluruhan. Kemudian yang kelima, membuat saran-saran untuk pembaca. Anak-anak, sebelum pembelajaran berakhir, seperti biasa, mari kita berlatih soal-soal terlebih dahulu. Anak-anak jangan lupa subscribe, like, dan komentarnya. Silakan bagikan juga video pembelajaran ini ke teman-teman yang lain supaya teman-teman yang lain bisa memperoleh manfaat. Kita akan berlatih kegiatan 6.5 halaman 167. Pasangkanlah kolom di sebelah kanan dengan kolom di sebelah kiri yang sesuai. Jadi kita diminta untuk memasangkan pernyataan di sebelah kiri dengan struktur teks yang ada di kolom sebelah kanan. Yang pertama, bahasa novel ini mengalir lancar dan mudah dipahami. Pada soal nomor 1, membicarakan mengenai kelebihan novel. Berarti jawaban yang tepat adalah E, evaluasi. Jadi bagian evaluasi seperti sudah Ibu jelaskan, itu berisi kelebihan dan kekurangan karya yang diulas. Soal kedua, novel memberikan banyak pelajaran pada pembacanya. Antara lain bahwa kita harus pandai bergaul dengan orang lain. Jawaban yang tepat untuk nomor 2 adalah analisis. Jadi nomor 2 jawabannya D, analisis. Soal nomor 3, Ateis merupakan salah satu novel terbaik yang memperoleh hadiah tahunan Pemerintah RI tahun 1969. Di bagian ini dibicarakan tentang keberadaan novel ateis. Jawaban untuk nomor 3 yaitu orientasi, B. Kemudian yang keempat, pernyataan terdiri dari judul, ateis, kemudian pengarang Adiat Kartamiharja. Di sini disajikan identitas dari buku novel ateis. Jadi nomor 4 jawaban yang tepat adalah A, identitas. Yang terakhir, novel ini menceritakan perjalanan hidup tokoh Hasan. Jawaban yang tepat adalah C, sinopsis. Selanjutnya kita coba menjawab kegiatan 6.6 pada halaman 170. Pada soal ini kita masih memasangkan antara kolom sebelah kiri dengan kolom sebelah kanan. Di mana di kolom sebelah kiri ada contoh kata, kolom sebelah kanan adalah kaidah kebahasaan. Yang pertama atau nomor 1, sebab. Sebab itu jawaban yang cocok adalah B, konjungsi kausalitas. Yang nomor 2, kata hendaknya.
itu adalah rekomendasi. Jadi jawaban nomor 2 A. Kemudian nomor 3, kata semenjak. Kata semenjak itu adalah kata penanda keterangan waktu. Jadi jawaban yang tepat untuk nomor 3 adalah E. Kemudian nomor 4, kata kemudian. Kata kemudian itu adalah konjungsi temporal atau keterangan waktu. Jadi yang jawaban yang cocok adalah D. Yang terakhir yaitu. Kata yaitu jawabannya adalah C, yaitu konjungsi penerang. Latihan soal berikutnya yaitu buatlah contoh kalimat dengan menggunakan kata-kata berikut. Jelaskan pula arti setiap kata tersebut sehingga jelas perbedaannya. Ada 3 kolom. Kolom pertama yaitu kata, kemudian contoh kalimat, dan kolom ketiga adalah arti. Nomor 1, kata sebab. Contoh kalimatnya, adik tidak berangkat sekolah sebab sedang sakit. Arti kata sebab adalah hal yang menjadikan timbulnya sesuatu. Soal nomor 2, penyebab. Contoh kalimatnya, penyebab Siti sakit perut karena makan sambal. Arti kata penyebab adalah hal yang menyebabkan. Kemudian kata ketiga, penyebabnya. Contoh kalimat, Doni sakit mah. Penyebabnya karena makan tidak teratur. Arti kata penyebabnya adalah hal yang menjadi sebab. Kemudian soal keempat, kata menyebabkan. Contoh kalimatnya, makan makanan terlalu pedas bisa menyebabkan sakit perut. Arti kata menyebabkan adalah mendatangkan adanya suatu hal atau menjadikan sebab. Yang terakhir nomor 5, kata oleh sebab itu. Contoh kalimatnya, ayah sakit, oleh sebab itu tidak berangkat ke kantor. Arti kata oleh sebab itu adalah oleh karena itu atau maka dari itu. Anak-anak, kita akhiri pembelajaran kali ini. Jika ada pertanyaan, silahkan ditulis di kolom komentar atau melalui WhatsApp group. Jumpa lagi dalam pembelajaran berikutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.